Shalom, salam sehat, salam sejahtera, dan selamat Minggu Advent bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Allah yang baik, Allah yang kekal, Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan rahmat-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Bahkan pada saat ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Ajari kami supaya kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yang akan menyapa kita, yang akan menguatkan iman kita, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, jika kita ditanya pribadi lepas pribadi, orang yang seperti apa yang paling sulit diubah atau diajari? Ada orang berpikir orang yang idiot. Tetapi sesungguhnya menurut hemat kami, orang yang paling sulit diubah di dalam kehidupan ialah orang yang merasa dirinya paling benar, dan juga orang yang merasa dirinya paling pintar. Kenapa hal itu kami katakan? Karena memang menurut yang kami lihat hingga pada saat ini, jika seseorang sudah bersalah, tetapi dia masih menganggap dirinya paling benar, maka perubahan tidak akan pernah bisa terjadi dalam kehidupannya. Dan demikian juga orang yang merasa pintar. Sebelum dia disampaikan sesuatu, dia sudah merasa aku sudah tahu ini dan itu. Maka kedua karakter, kedua sifat yang dimiliki oleh orang yang merasa dirinya paling benar dan orang yang merasa dirinya paling pintar sangat-sangat sulit diubah. Dalam perikop kita, dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Allah menyapa Ahaz, Raja Yehuda, melalui nabinya Yesaya. Kenapa Allah menyapa Ahaz? Karena pada saat itu kehidupan Ahaz dan Yehuda disertai rasa ketakutan, disertai rasa kebimbangan, disertai rasa keputusasaan. Hal itu dikarenakan karena Ahaz melihat ada Raja Resin dan Raja Reva. Kedua raja yang ada, Raja Aram dan Raja Israel Utara, yang berusaha ingin menjajah, yang berusaha ingin menghancurkan kerajaan Yehuda. Maka Ahaz selaku Raja Yehuda
merasa takut, merasa bimbang. Di tengah-tengah ketakutan dan kebimbangan itulah Allah menyapa dia. Tujuannya apa? Tujuannya Allah ingin menunjukkan kuasanya. Tujuannya Allah ingin menunjukkan kemahadahsyatannya. Tujuannya Allah ingin membantu, menopang, menyelamatkan Raja Ahaz. Maka dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, dalam ayat yang ke-11, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat yang tertinggi yang di atas. Yang artinya Allah memberikan sebuah kebebasan kepada Raja Ahaz untuk meminta sebuah tanda. Yang dimana Allah ingin mengajak Ahaz percaya kepadanya. Allah mampu menolong, Allah mampu menopang, Allah mampu menyelamatkan Ahaz dari kedua Raja Aram dan Raja Israel. Supaya apa? Supaya Ahaz terlepas dan Yehuda terselamatkan. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu yang Tuhan kasih? Ahaz tetaplah Ahaz. Seperti yang kami katakan tadi, Ahaz merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling pintar. Sehingga apa? Sehingga dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Sehingga dia tidak mau minta pertolongan kepada Tuhan. Justru dia minta pertolongan kepada kerajaan yang paling besar, yaitu Asyur. Dia beranggapan dengan pertolongan Raja Asyur, kalau kita membacanya dalam kitab 2 Raja-Raja 16 ayat 1-20, di mana Ahaz meminta pertolongan kepada Asyur. Yang notabene-nya justru Asyur juga akan menjajah Yehuda. Ahaz berpikir, Ahaz merasa bahwa dirinya paling benar dengan minta pertolongan. Karena dia melihat Raja Asyur begitu besar. Maka dia beranggapan, jika raja ini menolongku maka aku akan selamat. Faktanya tidak demikian. Yang mampu menyelamatkan Ahaz dan Yehuda bukanlah Asyur. Yang Allah inginkan hanya satu. Bagaimana Ahaz benar-benar percaya kepada Tuhan. Bagaimana Ahaz benar-benar berbalik kepada Tuhan. Bagaimana Ahaz minta pertolongan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menyelamatkan Ahaz dan Yehuda dari jajahan Aram dan Israel Utara. Namun seperti yang kami katakan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Ahaz tetaplah Ahaz. Dia tidak mau meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia membebalkan hatinya. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu sudah benar. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, namun walaupun demikian Ahaz yang tidak mau minta pertanda, minta pertolongan daripada Tuhan, tetapi Allah tetap menyayangi dia. Maka pada ayat yang ke-13, Yesaya katakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Yesaya mau mengatakan, kenapa engkau tidak mau mendengarkan Tuhan sehingga bangsa ini harus ikut terhukum oleh karena kebebalanmu. Maka Tuhan juga memberikan sebuah tanda kepadanya. Kalau dalam bagian ayat ke-11, Yesaya meminta supaya Ahaz meminta tanda daripada Tuhan. Namun karena kebebalan hatinya, Allah sendiri yang memberikan tanda. Tanda apa? Tanda sebuah keselamatan akan nyata kepada Ahaz. Tanda apa? Tanda bahwa akan ada seorang perempuan yang akan melahirkan, dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Yang artinya melalui sebuah tanda, Yesaya mengatakan bahwa Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya dengan menghadirkan Immanuel. Maka anak itu akan menjadi penyelamat bagi siapa? Bagi Ahaz dan seluruh kerajaan Yehuda,
bahkan bagi dunia ini. Dia katakan Bapak Ibu, seorang anak laki-laki, ia akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tak menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tak menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Allah mau mengatakan, kedua raja yang begitu kuat, yaitu Aram dan Israel Utara, akan ditinggalkan kosong. Kekuasaan tidak akan ada padanya. Karena apa? Karena kekuasaan yang sesungguhnya telah akan Allah nyatakan melalui Immanuel. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, dalam kebenaran firman Tuhan ini, sampailah sebuah tema yang menarik bagi kita dalam minggu Advent yang keempat. Dikatakan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bagaimana kita mau mengimani kebenaran firman Tuhan ini? Apa yang menjadi ajakan firman Tuhan ini kepada kita pribadi. Yang pertama, lewat firman ini Tuhan mau mengatakan kepada kita supaya kita lebih percaya kepada pertolongan Tuhan daripada pertolongan manusia. Ini yang mau Tuhan ingatkan kepada kita. Ketika Immanuel sudah beserta dengan kita, maka kita sesungguhnya diajak untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Tuhan. Engkau susah di dalam kehidupanmu, engkau khawatir dalam kehidupanmu, engkau merana di dalam kehidupanmu. Tuhan mau mengajak kita pribadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Minta pertolongan daripada Tuhan. Jangan engkau ketika engkau merana, ketika engkau berpersoalan dalam hidupmu, ketika engkau dilanda berbagai masalah, engkau minta pertolongan kepada manusia. Tetapi kita mau meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan satu-satunya yang mampu menolong kita dari setiap persoalan permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan. Jangan kita seperti Ahas yang mengandalkan manusia. Dalam firman Tuhan, dalam kitab Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-5, Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ahas bersandar kepada pengertiannya. Apa yang dia dapat? Yang dia dapat adalah kehancuran dan kekecewaan. Tetapi kita tidak demikian. Kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Immanuel yang beserta dengan kita, dia datang ke dunia ini tujuannya hanya satu. Bagaimana manusia supaya tertolong di dalam kehidupannya. Bagaimana manusia supaya mampu diselamatkan dari kungkungan dosa. Maka kita meminta pertolongan hanya daripada Tuhan. Katakan di dalam hatimu, Tuhan mampu menolongku. Katakan dalam hatimu, Tuhan menyelamatkan jiwaku. Yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman Tuhan ini Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita menyadari bahwa keselamatan kita hanya dari Tuhan. Banyak orang berpikir keselamatannya oleh karena hartanya, oleh karena jabatannya, oleh karena orang lain. Seperti Ahas, dia berpikir Asyur, kerajaan yang besar mampu menyelamatkannya. Namun tidaklah demikian. Lewat firman ini kita mau diajak bahwa keselamatan kehidupan kita itu berasal daripada Tuhan. Tidak ada kuasa yang ada di dunia ini yang mampu menyelamatkan manusia dari segala keberdosaannya. Kristus datang ke dunia supaya manusia yang penuh dengan dosa terselamatkan. Maka kita juga harus menjadikan Tuhan satu-satunya sumber keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Kita harus katakan, Immanuel beserta denganku, Immanuel ada besertaku, Immanuel yang menjadi sumber keselamatan bagiku dan keluargaku. Yang ketiga Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diajak supaya kita mau mendengarkan firman Tuhan, supaya terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Seperti yang kami katakan tadi Bapak Ibu di awal khotbah ini. Jangan pernah engkau berpikir bahwa engkau orang paling benar dalam kehidupanmu.
Jangan pernah engkau berpikir bahwa engkau orang yang paling pintar dalam kehidupan. Tetapi ubahkan hidupmu. Dengan cara apa? Dengan cara mau mendengarkan firman Tuhan. Dengan cara apa? Mendengarkan orang lain. Mendengarkan masukan dari orang lain. Supaya apa? Supaya terjadi perubahan di dalam hidup kita. Maka firman ini dalam minggu Advent yang keempat ini, kita mau diajak untuk berubah. Bagaimana perubahan itu nyata dalam kehidupan kita? Satu-satunya caranya adalah kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Yang terakhir dan yang keempat, Bapak Ibu, lewat firman ini kita mau diingatkan kembali bahwa Kristus telah datang ke dunia ini. Karena Kristus telah datang ke dunia ini, sambut dia di dalam sukacita. Sambut dia di dalam hati yang tulus. Sambut dia di dalam roh dan kebenaran. Sambut dia di dalam perilaku yang benar dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena Tuhan datang untuk menjadi manusia, supaya kita manusia menjadi manusia yang sesungguhnya. Katakan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hadirlah Engkau ya Tuhan. Aku mau Engkau ubahkan. Aku mau Engkau beserta denganku. Aku mau Engkau menopang tanganku. Aku mau Engkau mengajakku berjalan di dalam kebenaran-Mu, supaya sukacita ku rasakan dalam hidupku. Keselamatan nyata bagiku dan bagi keluargaku. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, buat sabda-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya lewat Engkau menyertai kami, maka hidup kami semakin dibaharui seturut dengan kehendak Tuhan. Termulia nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.